Udah. Udah. Tengahnya ada apa? Udah nih. Udah. Udah ya. Ayo. Siapa perkenalan? Aku aja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 materi pola keuangan kota dan perkembangan kota. Anggotanya ada Akhtar, Dwi Nur Auliana, M. Fadil Akbar, dan Fania Galis. Bentar, gak bisa di sini. Bentar. Nah. Udah. Pengertian kota menurut para ahli. Menurut Bintaro, kota sebagai sistem jaringan kehidupan ditandai oleh kepadatan populasi yang tinggi dan lapisan ekonomi yang berheterogen dan materialistis. Masyarakat perkotaan terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Menurut Max Weber, kota adalah tempat yang berbeda di mana penduduk tepat memenuhi bagian besar kebutuhan ekonomi mereka di pasar lokal. Menurut Permendagri nomor 4 tahun 1980, kota sebagai wadah dengan batas administratif seperti kota madya dan kota administratif. Kota juga berarti lingkungan hidup perkotaan dengan karakteristik non-agraris. Menurut Permendagri nomor 4 tahun 1980, kota sebagai wadah dengan batas administratif seperti kota madya dan kota administratif. Kota juga berarti lingkungan hidup perkotaan yang dengan karakteristik non-agraris. Pengertian kota secara umum dan secara geografis. Kota secara umum merupakan hasil penggabungan karakteristik dan struktur khas yang dapat membedakannya dengan desa. Sedangkan menurut geografis, ialah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur dalam alam dan non-alam dengan gejala-gejala pemusatan penduduk tinggi, corak kehidupan yang heterogen, sifat penduduknya yang individualis dan materialistis. Ciri-ciri kota berdasarkan fisik. Yang pertama, tersedianya sarana perekonomian. Yang kedua, tempat parkir yang memadai. Yang ketiga, tersedianya tempat rekreasi dan olahraga. Yang keempat, banyaknya gedung-gedung tinggi. Yang kelima, terdapat pusat-pusat pemerintahan. Ciri kota berdasarkan sosialnya. Yang pertama, adanya keanekaragaman penduduk. Yang kedua, penduduk bersifat individualisme. Yang ketiga, hubungan sosial bersifat gesellschaft atau ketembayan. Yang keempat, adanya pemisahan keruangan yang dapat membentuk kompleks-kompleks tertentu. 5. Norma agama tidak ketat. Yang keenam, pandangan hidup masyarakat kota lebih rasional. Yang ketujuh, kesenjangan sosial sangat mencolok. Klasifikasi kota. Yang A, berdasarkan jumlah penduduk, kota dapat diklasifikasikan menjadi berikut. Kota kecil memiliki jumlah penduduk 20.000 hingga 50.000 jiwa. Kota sedang memiliki jumlah penduduk 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kota besar memiliki jumlah penduduk 100.000 sampai 1 juta jiwa. Kota metropolitan memiliki jumlah penduduk 1 sampai 5 juta jiwa. Kota megapolitan memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Berdasarkan fungsi, kota sebagai pusat pemerintahan, dan kota sebagai pusat informasi. Klasifikasi kota berdasarkan perkembangannya. Yang pertama ada tahap eopolis, merupakan suatu wilayah yang telah berkembang dan telah diatur menjadi kota. 2. Tahap polis, merupakan kota yang memiliki sifat agraris, pusat keagamaan, dan pusat pemerintahan. Yang ketiga, tahap metropolis, merupakan kota besar yang perekonomiannya mengarah ke sektor industri. Yang keempat, tahap megapolis, merupakan beberapa kota metropolis yang berdekatan dan membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Yang kelima, tahap trianopolis, merupakan kota yang mengalami kemerosotan moral dan
kerawanan sosial yang sulit dikendalikan. Yang keenam, tahap nekropolis merupakan kota yang mengalami kehancuran peradaban dan mengarah menjadi kota mati. Pengertian interaksi desa dan kota. Interaksi desa-kota adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut. Dampak positif desa dan kota. Yang pertama, dampak positif kota, yaitu kota menerima pasokan pekerja kelas menengah bawah dari desa untuk sektor industri, bahan pangan tersedia mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, dan yang ketiga, pertumbuhan kota semakin pesat karena banyaknya pembangunan dan pendapatan daerah meningkat karena banyaknya penduduk yang hijrah ke kota. Dan dampak positif bagi desa yaitu pendapatan masyarakat desa relatif meningkat, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat desa mulai membaik, pola pikir mulai rasional seiring masuknya informasi dan teknologi, dan fasilitas jalan mulai banyak dibangun, dan banyak wisata alam yang mulai dibangun di desa. Ya, dampak negatif interaksi desa dan kota terhadap kota. Dampak negatif interaksi desa-kota bagi kota adalah banyak muncul area atau pemukiman kumuh di pinggiran kota. Kota semakin padat dan dapat menimbulkan kemacetan, polusi meningkat, volume sampah meningkat, dan merusak lingkungan dan kriminalitas meningkat. Sementara itu dampak negatif bagi desa adalah desa semakin kekurangan tenaga produktif, arus modernisasi merusak tata kehidupan tradisional masyarakat desa, lahan pertanian semakin berkurang karena ekspansi bisnis, penduduk kota dan pencemaran mulai banyak berkembang di desa. Faktor interaksi suatu desa dan kota. Yang pertama ada wilayah saling melengkapi. Desa dan kota itu jumlahnya banyak, tetapi tiap desa itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Entah itu dalam bentuk sumber daya, barang, atau jasa. Karena hal ini, banyak desa dan kota yang akhirnya hidup saling melengkapi. Yang kedua ada kesempatan intervensi. Faktor ini bisa dua arah. Jadi mendorong interaksi, tetapi bisa juga malah menghambat interaksi suatu wilayah. Yang ketiga ada kemudahan perpindahan ruang. Kemudahan perpindahan ruang atau jasa pada suatu wilayah sangat mempengaruhi. Kemudian bisa berupa jarak yang lebih dekat, biasanya transportasi yang lebih murah dan aksesnya yang lebih mudah ke wilayah tersebut. Selanjutnya ada zona interaksi kota dan desa, yaitu zona interaksi ini merupakan ruangan atau lokasi tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antar objek. Ada 3 jenis zona interaksi. Yang pertama ada zona interaksi desa dan desa. Interaksi desa dan desa biasanya berlangsung pada kegiatan yang berhubungan dengan tradisi, adat istiadat, atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua ada zona interaksi kota dan kota. Interaksi kota dan kota berlangsung pada kegiatan-kegiatan di bidang industri dan jasa. Dan yang terakhir ada zona interaksi desa dan kota. Interaksinya antara desa dan kota pasti menimbulkan perubahan yang signifikan pada desa dan kota yang terlibat. Bahkan ada yang muncul namanya zona gradasi wilayah. Zona ini muncul dari hasil interaksi desa dan kota. Pengertian dan pembagian wilayah tata ruang kota merupakan rencana pemanfaatan keruangan kota melalui perencanaan yang berstruktur guna pengembangan dan pembangunan kota. Pembagian wilayahnya sebagai berikut. 1. Pusat kota.
yaitu pusat kegiatan kota, baik politik, bisnis, dan ekonomi. 2. Kota satelit, kawasan yang memiliki daya dukung bagi kehidupan masyarakat kota. 3. Selaput inti kota, merupakan wilayah kegiatan yang berada di luar pusat kota atau inti dan merupakan daerah pemekaran kota. 4. Wilayah suburban, merupakan wilayah penyangga bagi daerah pusat kota, berfungsi sebagai daerah pemukiman dan industri. Pertumbuhan kota-kota di Indonesia. Pertumbuhan kota berasal dari administrasi kerajaan. Contohnya Surakarta, Cirebon, Makassar, Serang, Yogyakarta, dan Demak. 2. Pertumbuhan kota berasal dari pertambangan. Contoh Pangkal Pinang, Dumai, Bukit Asam, Cepu, Bontang, dan Ombilin. 3. Kota yang tumbuh berasal dari perkebunan. Contoh Bogor, Bandung, Sukabumi, dan Pematang Siantar. 4. Kota yang tumbuh dan berasal dari budaya. Contoh Yogyakarta, Solo, dan Denpasar. 5. Kota yang tumbuh dari perkembangan perdagangan. Contoh Jakarta, Medan, Semarang, Batam, dan Surabaya. Dan 6. Kota yang tumbuh dan berasal dari industri. Contoh Bekasi, Tangerang, Cilegon, dan Surabaya. Udah. Oh iya, ada pertanyaan buat kelompok sub 1 dari kita ke kelompok sub 2. Siapa? Jale? Oh, oke, gue duluan ya. Iya. Gue mau nanya, saya mau nanya, apa sih contoh dari klasifikasi kota yang kota pusat perdagangan itu? Ini mau langsung dijawab atau ngumpulin soal dulu? Ya mungkin lagi nyari kali mereka. Oh, oke. Jawab aja. Langsung jawab aja. Iya. Siapa yang jawab? Saya. Jadi pertanyaan dari Jala dari tadi kan berikan contoh kota sebagai pusat perdagangan. Kota-kota yang sebagai pusat perdagangan itu biasanya terletak di tepi pantai atau jalur-jalur pelayaran dan tempat persinggahan kapal-kapal dari wilayah atau negara lain yang sedang melakukan perjalanan atau bertransaksi jual beli barang-barang niaga. Kota jenis ini merupakan kota pelabuhan yang ramai serta memiliki fasilitas sosial yang lengkap. Contoh model kota yang mempunyai fungsi sebagai pusat perdagangan adalah Singapura. Pelabuhan Singapura adalah salah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Oke. Terima kasih jawabannya. Iya. Oke. Saya mau nanya juga dong buat sub 1. Tadi kan di PPT itu kan ada interaksi desa kota itu mempengaruhi satu sama lain. Nah, ada juga dampaknya ya katanya. Nah, dampaknya itu tuh kayak gimana sih? Ya, buat sub 1, Kak.
Kak, kelompok sub 1 yang jawab pertanyaan saya siapa? Mungkin Dwi atau Akhtar bisa jawab. Saya. Jadi dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota adalah kota akan menerima pasokan pekerja kelas menengah bawah dari desa untuk sektor industri. Bahan pangan tersedia mulai dari beras, sayuran, buah-buahan. Pertumbuhan kota semakin pesat karena banyaknya pembangunan dan pendapatan daerah yang meningkat. Oke, makasih ya. Saya juga mau nanya nih tentang materi yang kedua tadi. Tadi kan ada faktor interaksi suatu desa dan kota. Nah, tolong sebutin dong ada apa aja sih di faktor-faktornya itu. Jani, jawabin Jani. Mungkin bisa jawab. Soalnya gue kalau jawab, kamera gue mati. Jani. Apa tadi Jan. pertanyaannya? Tadi pertanyaannya, tadi kan ada faktor interaksi desa dan kota. Nah, tolong sebutin ada apa aja faktor-faktornya. Faktor. Jadi faktornya itu ada region komplementari atau wilayah yang saling melengkapi, yaitu desa dan kota itu akan jumlahnya banyakkan, tetapi tiap daerah itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Entah itu dalam bentuk sumber daya, barang atau jasa. Faktor ini bisa dua arah juga dan bisa jadi mendorong interaksi, tapi bisa juga malah menghambat interaksi suatu wilayah. Kalau itu intervening opportunity, kesempatan intervensi. Dan yang ketiga ada faktor spatial transferability atau kemudahan perpindahan ruang. Kemudahan perpindahan barang atau jasa pada suatu wilayah sangat mempengaruhi juga. Kemudian ini bisa berupa jarak yang lebih dekat, biaya transportasi yang lebih murah, dan aksesibilitas yang lebih mudah ke wilayah tersebut. Terima kasih. Mungkin Fadil, Dwi, atau Akhtar ada yang mau bertanya lagi? Saya nanya. Apa yang Anda ketahui tentang interaksi dalam kaitannya dengan wilayah kota atau desa? Boleh saya Mira? jawab pertanyaannya? Ya. Ya, jadi jawaban dari pertanyaan sub pertama itu, interaksi adalah terjadinya kontak antara dua wilayah atau lebih dan menimbulkan suatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu. Antara desa dan kota, keduanya memiliki peranan penting dalam pembangunan, baik di bidang tenaga kerja, sumber daya alam, bahan pangan, dan komoditas. Keduanya saling berinteraksi untuk saling mendukung. Terima kasih. Ya, oke. Buat sub 1, udah paham kan materi yang disampaikan sama sub 2? Terwakil. Paham. Alhamdulillah. Paham. Ya udah, sub 2 juga udah paham kok. Ya udah. Ya. Dari Langsung di closing aja. Dilanjut ya.
Sekian pemaparan dari kelompok. Sekian pemaparan dari kelompok